Jangan sampai hingga detik ini masih terasa berat kita beramal. Masih belum kita membiasakan dengan ketaatan. Sebab apa? Ramadan nanti bulan memetik. Masalahnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufiknya semata. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat hadir kembali dalam majlis tausiah yang mudah-mudahan senantiasa akan memupuk kesabaran kita, menguatkan dan meneguhkan hati-hati kita di atas kebenaran dan sabar di atas kebaikan. Salam dan salawat mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba manakala kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal kebaikan. Saat Allah mudahkan kita untuk menjalankan amal soleh, maka itulah tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Namun sebaliknya, ketika beratnya dalam hati kita untuk menjalankan ketaatan, sesungguhnya adalah tanda Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Surat Ali Imran ayat 31 yang sering disebut sebagai ayat ujian memberikan kepada kita tanda dan kunci cintanya Allah kepada seorang hamba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Hadirin rahimakumullah, diampunkannya dosa adalah tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku dengan mengikuti Nabi, petunjuk-petunjuknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, maka kita mencoba untuk mentaati. Maka itulah sumber datangnya cinta Allah. Kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Nah, kalau Allah dah cinta seorang hamba, apa yang Allah akan berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan kemudian yang Allah janjikan, aku banyakkan hartamu,
Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan naik pangkat dan kedudukanmu. Bukan yang Allah janjikan melimpah insya Allah duniamu. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Lanjutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka hadirin, diampunkannya dosa adalah di antara bentuk cintanya Allah kepada kita. Tidak ada yang lebih akan memuliakan seorang hamba, menyelamatkan dunia dan akhiratnya, selain daripada Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Maka Allah mencintai orang yang selalu banyak-banyak istighfar. Orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepadanya. Dan Allah mencintai orang-orang yang terus mensucikan dirinya. Maka cintanya Allah kepada seorang yang kembali kepadanya melebihi cinta seorang ibunda. Bahagia seorang ibunda ketika bertemu dengan anaknya yang hilang. Nabi SAW dalam satu pertempuran, ada seorang wanita yang termasuk di antara tawanan perang. Dia mencari anaknya yang kehilangan dari genggamannya, lalu kemudian menemukannya. Beliau peluknya, beliau ciumnya, sambil kemudian beliau sayangi sang anak ini. Nabi ketika melihat fenomena itu, beliau bersabda kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah kalian tidak melihat wanita itu? Bagaimana bahagianya, begitu dekatnya ketika kehilangan anaknya lalu bertemu kembali." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaannya, melebihi kebahagiaannya ketika ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi daripada wanita itu yang bertemu dengan anaknya. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah ketika dosa semakin hilang, dosa semakin tercuci, dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ringanlah hati untuk melaksanakan amalan-amalan agama. Ringanlah jiwa kita ketika mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang utama yang menyebabkan terasa berat amal-amal kebaikan adalah karena dosa-dosa kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian, tetapi hati-hati mereka itu yang telah berkarat. Hatinya yang telah berkarat disebabkan dosa yang mereka lakukan. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Tidaklah demikian, kalau hati dah berkarat, ternyata mereka terhijab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Tuhan mereka. Mereka terhijab karena tertutup pintu-pintu kebaikan. Mereka terhijab karena peluang-peluang amal ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa mereka. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, poin utamanya yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, menjelang bulan suci Ramadan, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala hendak siapkan kesempurnaan jaminan pahala yang begitu melimpah, syafaat di bulan suci Ramadan nanti, ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu, rahmat Allah, doa para malaikatnya, Lailatul Qadar, surga Ar-Rayyan dari pintunya. Subhanallah, termasuk juga Lailatul Qadar hanya akan kita temukan di bulan Ramadan nanti. Jangan sampai hingga detik ini masih terasa berat kita beramal. Masih belum kita membiasakan dengan ketaatan. Sebab apa? Ramadan nanti bulan memetik. Masalahnya di mana? Dosa. Maka persiapan yang paling utama, yang paling baik adalah terus menerus kita membahasai lisan dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kecintaan Allah berikan selain kepada orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah, melebihi seorang ibu ketika bertemu dengan anaknya.
Melebihi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di dalam riwayat yang lain, seseorang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir hingga ketika dia sudah berputus asa dalam kesulitannya, dalam rasa keputusasaannya itu, tiba-tiba datanglah onta yang dia cari ke sana kemari. Dia tidak menemukan hingga ketika bertemu dia salah ucap. Terima kasih ya Allah. Sungguh engkau adalah hambaku, sedang aku adalah Tuhanmu. Begitu bahagianya hingga salah ucap. Karena kebahagiaannya bertemu dengan ontanya di tengah padang pasir. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih bahagia kepada hambanya yang bertaubat, hambanya yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi seorang ibu yang menemukan anaknya, melebihi seseorang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir. Oleh karena itu hadirin, kalau Allah dah cintai kita, karena kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hati makin bersih, ringanlah kita dalam ketaatan. Maka insya Allah sempurnalah nanti ibadah bulan suci Ramadan. Karena itu para ulama salafus soleh kita, salah satu yang mesti harus kita basahi terus menerus. Jikalau Nabi dalam setiap harinya beliau membasahi tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar. Apatah lagi kita yang setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, besarkan hati. Teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat-sangat mencintai. Jangankan kita memanglah yang banyak berbuat dosa, yang lebih berat daripada kita, Allah masih memberikan harapan. Adakah yang lebih lagi dibandingkan dosa yang dilakukan oleh Fir'aun, yang mengaku Tuhan? Masya Allah, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Adakah yang lebih berat lagi dari sang penjagal Fir'aun? Fir'aun ini penjagal kelas utama, kelas kakap. Bayangkan setiap anak bayi yang lahir, wanita pada zamannya langsung ada pasukan siap untuk melihat. Kalau bayi perempuan yang lahir dibiarkan, kalau bayi laki-laki yang lahir langsung disembelih di depan ibundanya. Masya Allah. Apalagi kurangnya, dosanya begitu besar, ngaku Tuhan lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepadanya peluang. Diutuslah bukan lagi satu nabi, langsung dua nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun. Fadhhaba ila Fir'aun. Kau berikanlah, kau datanglah kepada Fir'aun. Fadhhaba, dua orang. Musa, Harun, datanglah kepada Fir'aun. Yang ngaku Tuhan itu, yang telah menjaga setiap bayi yang mau lahir. Masya Allah. Apa kurangnya dosa? Fadhhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar. Dan katakanlah kepadanya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan dia ingat, mudah-mudahan dia kembali, mudah-mudahan dia bertaubat, mudah-mudahan segera dia sadar. Subhanallah, cintanya Allah kepada Fir'aun sekalipun tetap memberikan peluang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita baca dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala ini bahkan disebut sebagai ayat yang paling membuka harapan. Arja ayatin fil Quran. Ayat Al-Quran yang begitu lebarnya, luasnya membuka harapan kepada seorang hamba. Ayat yang mana? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, qul li'ibadi, kepada hambaku. Masya Allah, disebut oleh Allah hambaku. Hadirin, padahal sebutan hamba selalu di dalam Al-Quran untuk menunjukkan yang paling dicintai. Begitulah ketika Allah sebut Nabi di dalam awal surat Al-Isra, tidak disebut nama, tapi disebut gelar yang paling disukai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi
asra bi abdihi. Abdihi, hambaku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi menyebutkan ciri-ciri hamba yang mendapatkan kasih sayang. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambaku yang disayang. Ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ternyata untuk orang-orang yang disebut oleh Allah tetap dipanggil mereka dengan hamba-hambaku. Siapa ya Allah yang kau maksudkan? Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang telah melampaui batas dalam dosa-dosanya. Bukan lagi dosa biasa. Semua dosa dah dikoleksi. Semua dosa tidak besar, tidak kecil. Semuanya sudah dilakukan. Yang besar-besar, yang kecil-kecil tidak ada tersisa. Kalau ada orang yang melakukan dosa, orang-orang seperti ini, kojak ya ke yang bisa buat itu. Aku pun juga bisa. Saking melampaui batasnya, bangga dengan dosanya. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang sudah melampaui batas penghambaannya, melampaui batas dosa yang telah dia kumpulkan itu, ternyata masih menyebutkan qul li ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Tetap Allah cintai mereka. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita putus asa. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, jangan sampai ketika Ramadan yang akan datang merupakan sebuah peluang yang begitu besar, masih terasa berat. Apalagi kemudian tertutup, ada nilai kesombongan, ada hijab dalam diri, lalu kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah mungkin saya ini akan masuk surga. Tampangnya udah tampang neraka saya ini. Hati-hati menutup rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus asa. Allah tidak pernah peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law balagat dzunubuka ananas samai. Wahai hambaku anak Adam, andaikan dosa-dosamu sampai kolong langit, asal satu ya, tsummastaghfartani, asal kau beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampunkan dosa-dosamu, aku tidak peduli. Hadirin rahimakumullah, maka ini adalah sebuah petunjuk bagi kita bersama. Mari kita sambut Ramadan dengan banyak-banyak bertaubat. Hadirkan hati untuk menyadari diri. Apa yang telah kita lakukan, tentunya banyak dosa yang kita lakukan. Rasakan itu. Minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, dalam solat-solat kita, dalam panjatan-panjatan untaian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita jujur, insya Allah, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yang mudah-mudahan dengan ini hadirin, kita akan lebih memberikan kesiapan hati, kesiapan mental, sehingga memasuki bulan Ramadan ini penuh dengan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terasa nikmat, terasa lezat, terasa indah ya Ramadan yang akan kita songsong ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan istiqomah, senantiasa membantu lisan-lisan dan hati-hati kita untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.